sangat dibutuhkan. Dan kuncinya Bapak Ibu, dari awal, tadi Pak Iwan katakan dia tidak mampu. Dan dari awal, saya tidak termasuk cewek yang bukan mata Bapak Ibu. Saya tidak mata duitan. Jadi ketika saya minta tanda siapa calon suami saya, dan Tuhan tunjukkan manusia yang satu ini. Kalau saya di sini, kan saya tidak bisa membalas Bapak Ibu. Bukan begitu maksudnya. Dan nggak ngantuk Bapak Ibu. Nah, ketika saya diberhadapkan dengan doa saya minta tanda, saya dijawab Tuhan, saya cukup kaget. Pertemuan kami di sebuah camp pemuda Bapak Ibu. Kami berdua memang sama-sama aktif di dalam pelayanan waktu itu. Nah, ketika Tuhan memberi tanda, saya sempat kaget. Loh, kok orang ini? Nah, itulah Bapak Ibu, kelemahan manusia. Walaupun kita di dalam Tuhan, kita minta tanda, tetapi kekhawatiran itu tetap ada. Dan apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya hanya berdoa. Benar toh Tuhan, benar toh orang ini adalah jodoh saya. Dan gak semudah itu Bapak Ibu. Setiap tengah malam ingat rumahnya, ingat pekerjaannya, saya bangun dan berdoa. Dan Tuhan meneguhkan hati saya. Saya menyerahkan masa depan saya ada di tangan-Mu Tuhan. Dan gak segampang itu Bapak Ibu. Setelah kita merintis, dan memang bukan uang yang menjadi tujuan hidup saya, Tuhan membawa saya sampai hari ini. Dan saya bagikan apapun panggilan kita, Bapak Ibu sebagai gembala, tujuan musuh yang terutama, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itu harus kita pegang, apapun panggilan kita. Saya pun sampai hari ini Bapak Ibu, kami terus berhadapan dengan itu. Kami juga dipercaya Tuhan. Kami pun juga tidak akan lupa bahwa kita perlu uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Tetap Tuhan yang kita utamakan di dalam pelayanan. Begitu juga kami di dalam berbisnis. Bapak Ibu, ketika kami menghadapi tantangan badai itu di dalam masa remaja saya, Pak Iwan ini pada waktu merintis dia menghadapi kecelakaan yang cukup parah, dan pahanya sempat terputus dan tulangnya sampai menusuk celananya. Dan sampai hari ini masih ada bekas itu Bapak Ibu jahitan. Apa yang dia lakukan, banyak saudara yang ingin mencari orang pintar lah, tetapi kami tidak lakukan itu. Hanya Tuhan yang kami sembah, dan Dia sanggup memulihkan. Saya beriman, Tuhan kalau Engkau memberi tanda dia jodoh saya, kalau sampai ini dia dalam kecelakaan dia akan Kau panggil, ya sudah Tuhan. Kalau mau mati ya biar mati, saya bilang begitu. Tetapi kalau Engkau mau sembuhkan, Engkau sanggup. Itulah iman saya pada waktu itu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya meneguhkan dia. Saya katakan, karena dokter katakan bahwa dia akan diamputasi karena itu terjadi infeksi yang waktu itu keluar nanah yang begitu banyak. Saya katakan, kalau kamu diamputasi sekalipun, saya tetap mau jadi istri. Itu yang saya imani. Dan sampai hari ini, kenapa Pak Iwan sangat respect dengan saya? Makanya saya bagikan kepada ibu-ibu, jangan kalau kita punya suami yang kaya raya, kita terus senang. Tapi ketika kita mengalami badai masalah, kita akan meninggalkan. Kalau Tuhan percayakan, menggembalakan jemaat yang banyak, kita akan bersuka cita. Tetapi kalau Tuhan memberikan, izinkan yang sedikit, kita akan mengeluh. Bukan seperti itu. Saya sudah mengalami banyak Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu yang Tuhan percayakan, terus lakukan yang terbaik. Dan tujuan bukan duit, tetapi istri tetap. Bukan kalau suaminya, wah mumpung dapat uang banyak, walaupun dengan cara yang aneh-aneh,
malah mendukung. Ini jangan sekali-sekali. Itu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Nah kan Bapak Ibu, orang kayak gini carinya susah loh Bapak Ibu. Oke, saya lihat jam saya kok udah cepet banget. Jadi yang pertama kali tadi saya ngomong sama Bapak Ibu adalah teguhkan panggilan kita dalam situasi apapun. Miliki mental baja dan memiliki penolong yang benar-benar penolong dari Tuhan. Maka Bapak Ibu akan keluar dari badai bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan ada di dalam perahu kita. Yang percaya kata-kata ini, yang melihat Tuhan gak pernah keluar dari perahu kita kalau kita benar-benar mengasihi Dia. Yang kedua Bapak Ibu, kerjakan panggilan kita seturut dengan kehendaknya. Jadi panggilan kita harus mengerjakan seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelayan Tuhan, Bapak Ibu hamba Tuhan, tuannya Bapak Ibu itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang banyak hamba Tuhan, tuannya itu adalah orang kaya, tuannya itu adalah pejabat, tuannya itu adalah orang-orang berpengaruh. Ya kok ya Bapak Ibu. Kalau kehilangan satu jemaat iki ojo ngantek hilang. Ini jemaat inti, Bapak Ibu, itu bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kalau Tuhanmu orang kaya, maka engkau akan miskin. Tapi kalau Tuhanmu Tuhan Yesus, engkau akan kaya, Bapak Ibu. Itu dibalik di dunia ini. Saya bisnis